sedikit tentang lagi viralnya soal sop rendang B2 ini, gimana menanggapi? Ya kalau saya sih melihatnya begini ya, ini kan persoalan ranah-ranah yang sebenarnya tidak perlu kita jadikan sebuah kontroversi ya. Karena bagaimanapun persoalan-persoalan seperti rendang dan sebagainya ini kan persoalan budaya. Dan kita tahu kan banyak sekali kalau persoalan makanan yang diadaptasi sesuai dengan selera konsumen ini kan sudah biasa sebenarnya. Banyak sekali makanan-makanan yang justru awalnya itu berbasis makanan-makanan haram, tapi kemudian ketika dia diimplementasikan ke dalam masyarakat yang muslim misalnya, dia dikonversi menjadi makanan halal. Atau sebaliknya, ada juga makanan-makanan yang justru originnya itu adalah makanan halal, ketika dia diberikan kepada konsumen yang lebih memenuhi selera meskipun itu haram, ya itu bisa saja menggunakan ingredient yang haram. Ini kan sebenarnya persoalan lintas budaya yang sangat biasa. Jadi di Meksiko itu ada makanan yang pasti berbahan makanan babi, namanya El Pastor. Ini sangat umum kalau di daerah-daerah seperti di Meksiko dan juga di negara-negara yang non-muslim itu banyak. Ya, Amerika Latin. Tapi di Indonesia makanan-makanan Meksiko itu dikonversi menjadi makanan yang halal karena konsumennya halal. Jadi menurut saya ini hal-hal yang tidak perlu dipertentangkan lah, dan jangan kemudian diklaim bahwa satu budaya, entah itu makanan, entah budaya apapun, jangan kemudian diklaim dan dibawa ke ranah agama seolah-olah ini beragama gitu. Nah, ini yang memang yang perlu kita berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tidak perlu hal-hal yang seperti ini dipertentangkan, dan tidak boleh satu budaya itu terlalu dikunci menjadi identik milik klaim dari suatu kelompok. Ini nggak boleh, karena orang bisa saja mengakomodasi makanan-makanan yang basisnya tadinya halal tapi kemudian menjadi haram. Nasi kebuli misalnya, kalau ada orang yang punya selera dicampur dengan makanan babi, ya nasi kebuli dengan makanan babi bukan kambing kan bisa aja. Artinya hal-hal seperti ini jangan terlalu dipermasalahkan supaya apa? Tidak membawa ranah-ranah agama terhadap ranah-ranah kebudayaan. Ini menurut saya yang paling penting ya. Dan contohnya juga di ayam ya. Dan kalau di negara asalnya mungkin campurannya beda ya. Ya kalau kita makan makanan misalnya mie misalnya. Kalau kita makan mie di daerah Xinjiang itu halal. Karena konsumennya di Xinjiang itu rata-rata mayoritas muslim. Tapi kalau kita makan mie yang di Beijing misalnya, ya itu biasanya ada babinya. Ini kan sama sebenarnya dengan ingredient, dengan jenis makanan yang sama, tapi ingredientnya ada yang halal dan non halal. Ini kan mengikuti pola-pola supply and demand saja. Ini mengikuti supply tergantung pasar. Kalau pasarnya non muslim, ya sudah biasanya diadaptasi ke dalam makanan-makanan haram yang menurut orang-orang non muslim ya halal-halal saja gitu. Ini artinya ini adalah satu pertukaran lintas budaya yang sebenarnya tidak perlu dipersoalkan. Gus, ini kan kontroversinya seorang Gus Miftah lah, berucap bahwa rendang itu tidak beragama. Dari kata itulah jadinya Gus Miftah jadi bulan-bulanan lah. Iya. Menurut Cak gimana? Ya apa yang dikatakan oleh Gus Miftah ini kan sebenarnya adalah perkataan-perkataan normatif yang jangan kemudian mengklaim satu jenis makanan tertentu itu seolah-olah tidak boleh dicampur dengan makanan-makanan yang non halal misalnya. Ini kan sebenarnya tidak ada aturannya. Tidak ada aturannya sama sekali, sama seperti bakso yang ada di daratan Cina misalnya, yang biasanya babi isinya, kemudian ketika dijual di sini diolah oleh orang Solo misalnya, isinya itu menjadi halal, ya kan sah-sah saja. Artinya ini adalah interculture. Ini adalah pertukaran budaya. Sama seperti ketika misalnya banyak sekali di restoran-restoran di sini. Kalau saya pernah tinggal di Amerika bertahun-tahun, saya ketika makan di sana itu saya mencari makanan halal, tapi jenisnya sama dengan makanan-makanan yang non halal. Tapi saya mencari yang halal. Ada dua pilihan di situ. Nah, kalau teman-teman saya yang non Muslim, ya pasti makannya ya makanan yang mengandung babi misalnya. Dan saya sebagai orang Islam mencari makanan yang tidak mengandung babi misalnya. Padahal makanannya sama, burger.
Artinya ini tidak perlu dipermasalahkan. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Gus Miftah. Jangan membawa satu budaya-budaya tertentu, terlebih lagi makanan itu, dibawa ke ranah-ranah agama dan seolah-olah ini diklaim sebagai situs-situs agama yang tidak boleh dicampur, tidak boleh ada intervensi dari pemeluk agama lain. Ini kan persoalan lidah ini. Ya, artinya hal-hal seperti ini saya sepakat dengan Gus Miftah, jangan terlalu dibawa terhadap eksklusivisme agama. Meskipun namanya rendang lah atau apa misalnya, kalau misalnya ada orang non-muslim misalnya menggunakan rendang daging babi, jangan diberi rendang, mau apa kita? Taruhlah misalnya dikasih nama semur babi misalnya, kan sah-sah saja. Ini kan persoalan nama, jangan kemudian dari nama suatu budaya diidentikan dengan satu agama tertentu. Ini kan soal perlintasan. Bisa jadi kalau nasi biryani atau nasi kebuli, orang-orang Libanon yang non-Islam, bisa jadi ya lauk yang ada di nasi kebuli mereka, nasi biryani mereka, ya bisa jadi memang itu babi juga gitu. Nah, orang-orang Libanon yang non-Muslim itu kan juga memakan makanan non-halal yang sama makanannya dengan makanan orang-orang Arab yang Muslim. Bedanya ada di ingredientnya, di kandungannya.